Halo Milanisti pecinta Rossoneri, kembali lagi ke Milanisti TV yang akan memberikan info dan memberikan fakta seputar AC Milan. Saksikan terus video-video Milanisti TV dan like, subscribe, dan sebarkan kepada para Milanisti yang lain. Forza Milan. AC Milan terus mencari talenta muda dan telah mengarahkan perhatian mereka pada Filip Marswinski dari Les Poznan, klaim sebuah laporan. Menurut Il Corriere dello Sport via Milan Live, Rossoneri mengikuti jejak Marswinski yang telah membuktikan dirinya sebagai tim utama reguler. Milan sedang mendekati pemain internasional Polandia U19 tersebut yang memiliki 2 gol dalam 7 penampilan musim ini. Tetapi ada persaingan dari Italia. Karena Inter, Sampdoria, dan Torino juga tertarik, Marswinski cenderung bermain sebagai playmaker, tetapi juga bisa bermain sebagai gelandang tengah jika diperlukan. Dan dia mencetak gol pada debutnya, menambahkan gol ke-6 pada saat itu. AC Milan adalah salah satu dari sejumlah klub Eropa yang mengawasi sensasi Dinamo Zagreb, Lovro Mayer. Sejak manajemen Elliott mengambil kendali klub, Rossoneri menerapkan kebijakan untuk merekrut talenta muda dan mengembangkan mereka menjadi pemain top. Menurut calciomercato.com, Lovro Mayer bisa menjadi pemain berikutnya yang bisa dipilih klub untuk menjadi fokus. Mayer adalah salah satu talenta muda dengan nilai tertinggi di sepak bola Kroasia dan digambarkan sebagai gelandang modern dan suka agresif, tetapi juga menyumbangkan gol dan assist. Itulah mengapa dia dibandingkan dengan Luka Modric, salah satu pemain terbaik dalam sejarah Kroasia dan pemenang Ballon d'Or. Beberapa klub lain seperti Dortmund, Fiorentina, Leeds United, Valencia, dan Sevilla sudah menanyakan informasi pemain tersebut. Dia saat ini terikat kontrak dengan Dinamo Zagreb hingga 2023, tetapi siap menghadapi tantangan baru di liga yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, dia bisa pindah di jendela musim dingin ini. Pengintai Milan akan terus memantau pemain tersebut. AC Milan akan mendapatkan panggilan jika gagasan Liga Super Eropa benar-benar membuahkan hasil. Sky Sport melaporkan bahwa Liverpool dan Manchester United adalah dua klub yang sedang dalam pembicaraan tentang kemungkinan membentuk kompetisi mega kaya baru yang akan didukung oleh paket pembiayaan besar 5 miliar euro atau sekitar 4,6 miliar euro. La Repubblica melaporkan bahwa mungkin ada pengumuman resmi mengenai rencana tersebut dan jumlah tim yang akan ambil bagian antara 12 dan 18 klub. Akan ada 5 tim Inggris yang terlibat, yaitu MU, Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan satu lagi antara Tottenham dan Arsenal. Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Munchen, dan Juventus juga di antara klub-klub yang akan ambil bagian. Tapi ada berita tentang Milan juga. Menurut laporan dari Calcio e Finanza via Milan News, peserta akan dibagi menurut negara dengan komposisi sebagai berikut. Dari Italia, Milan, Inter, dan Juventus. Dari Spanyol, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, dan Sevilla. Dari Inggris, Arsenal atau Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester United, dan Manchester City. Dari Prancis, PSG. Dari Belanda, Ajax Amsterdam. Dan dari Portugal, Porto dan Benfica. Yong Hong Lee dalam kesulitan karena gagal membayar pinjaman yang dia gunakan untuk membeli AC Milan. Mantan Presiden AC Milan, Yong Hong Lee, sedang dikejar oleh kreditor karena pinjaman yang dia gunakan untuk membeli klub yang gagal dia bayar. Yong Hong Lee mengambil kendali Milan 3 tahun lalu dan masa jabatannya seperti kenangan. Menurut laporan dari Calcio e Finanza via Milan News, Yong Hong Lee masih berhutang kepada tim Wei $8,3 juta dan jumlah tersebut adalah bagian dari apa yang dia gunakan oleh pengusaha tersebut untuk mengakuisisi Milan pada tahun 2017. Itu belum diganti dan gugatan telah diajukan yang telah berlangsung sejak Agustus 2018 dan terlepas dari kenyataan tersebut, kesepakatan telah dicapai pada September 2019 yang mengatakan Yong Hong Lee akan membayar kembali $7,3 juta. Jumlah itu juga belum dibayarkan. Akibatnya perusahaan Hong Kong mencari pengacara untuk menjalankan hukuman tersebut. Mantan bek AC Milan, Ignacio Abate, mengungkapkan bahwa ia berbicara dengan Zlatan Ibrahimovic setelah kemenangan atas Inter dan sang penyerang tidak sepenuhnya senang. Ibrahimovic sekali lagi menunjukkan ketegasannya saat Milan melanjutkan awal sempurna mereka untuk musim Serie A dengan kemenangan 2-1 atas Inter di San Siro.
Pemain asal Swedia itu berusia 39 tahun dan akan berusia 40 tahun pada musim depan. Tetapi ia tidak merasakan sama sekali dan nyatanya masih merasa bisa berkontribusi banyak untuk tim ini. Abate berbicara kepada Sky Italia tentang mantan rekan satu timnya itu, mengungkapkan kisah menarik tentang kemenangan. Waktu berlalu untuk semua orang, tetapi dia selalu ada. Dia memiliki tingkat psikofisik stratosfer, katanya via Milan News. Benar bahwa dia terus bermain, juga karena dia masih membuat perbedaan. Zlatan mengejutkan saya, tetapi mengetahui dia jika dia memilih untuk kembali. Itu karena dia tahu bisa memastikan penampilan ini. Pada menit ke-13, Milan memimpin dari titik penalti. Ibrahimovic dilanggar oleh Kolarov di dalam kotak penalti, dan pemain Swedia itu berhasil mencetak gol dari titik penalti, meskipun sempat ditangkis oleh Handanovic. Saya berbicara dengannya setelah derby, dan dia marah karena gagal mengeksekusi penalti. Ungkap Abate, itu mentalitasnya dan dia selalu menjadi kekuatan pendorong. Kami semua mengikutinya dengan cermat. AC Milan semakin dekat untuk menyetujui kesepakatan baru dengan Calhanoglu yang ingin tetap bertahan di San Siro. Ada banyak spekulasi media mengenai situasi kontrak Calhanoglu dan tidak semuanya positif bagi Milan. Calciomercato.com melaporkan awal pekan ini bagaimana negosiasi antara manajemen Rossoneri dan Calhanoglu dimulai 3 pekan lalu. Namun sang playmaker rupanya meminta gaji di bawah 7 juta euro bersih per musim untuk memperbarui. Ini akan menjadi peningkatan besar dari 2,5 juta euro saat ini dan itu digambarkan sebagai provokasi yang jelas. Tetapi pemain internasional Turki itu ingin memperbarui di Milan dan ada kemungkinan kompromi dapat dicapai dengan 5 juta euro per musim. Laporan itu menambahkan bahwa Inter melakukan kontak sekitar sebulan lalu, tetapi diskusi tersebut terhenti karena sang pemain ingin tetap di Milan. Namun, jurnalis Pianeta Milan, Salvatore, telah memberikan kabar terbaru dengan mengklaim bahwa Milan selalu bergerak lebih dekat untuk mengamankan pembaruan Calhanoglu. Ia menambahkan bahwa sang pemain ingin bertahan di San Siro, yang tentunya menjadi dorongan besar bagi Milan dalam negosiasi.